Bisik IPA, ruang bicara IPA. Episode kali ini ada yang beda nih guys. Di depan kita udah ada yang pakai PDH, ada yang terang dan ada sedikit yang gelap-gelap nih. Sebelumnya perkenalan diri dulu kali ya. Gue Ainun dari Departemen Menkominfo. Di sini gue sebagai host buat episode kali ini. Boleh perkenalan kali ya dari yang PDH terang-terang dulu, terus lanjut PDH sebelahnya. Halo, nama gue Melia dari angkatan 2024 dari Departemen Kaderisasi HMJ Pendidikan IPA Untirta. Oke, lanjut. Gua Dias Febiansa, biasa dipanggil Dias. Gua dari Departemen Infocom HMJ Pendidikan Biologi Kabinet Akwila. Gimana nih Teh, Bang, kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. baik. Kesibukannya lagi apa nih? Mungkin selain kuliah ya, untuk organisasi kali ini masih HMJ ya sih, cukup himpunan aja. Kalau saya kuliah, terus juga HMJ tentunya, terus juga ada duta paguyuban Duta FKIP, terus juga duta pendidikan biologi baru lengser kemarin, asisten laboratorium juga asprak ya, iya 1 MK di semester ini. Paling makasih. Sibuk kan ya? Lumayan sih. Ini dari IPA dan dari biologi ya. Perbedaan dari keduanya apa nih guys? Boleh dari IPA dulu kali ya. Perbedaan dari sudut Dari himpunannya gitu. Dari himpunannya. Oke. Dari himpunannya mungkin lebih ke IPA dulu ya, mungkin perbedaannya nanti bisa dinilai sendiri. Dari sini. Dari HMJ Pendidikan IPA sendiri sih, itu kita terdiri dari 5 departemen, di mana ada Departemen Kaderisasi, Minat Bakat, Pendidikan, Sosvokasi, dan Menkominfo. Seperti itu. 5 ya berarti. Kalau di HMJ Pendidikan Biologi sendiri ada 7. Pertama ada PSDO, terus juga ada Bang Mikat, ada Kestari, Infocom, terus juga ada Biodiklit, ada kerohanian, sama ada fundraising. Ada 7. Kesibukan dari Departemen Kaderisasi sendiri itu apa sih? Kesibukannya? Iya. Oke. Mungkin kayak artinya sendiri ya, kaderisasi biasanya itu mengayomi di dalam organisasinya sendiri, di mana kita dalam himpunan ya, himpunan HMJ Pendidikan IPA. Nah, untuk proker-prokernya itu belum ada sih sampai saat ini yang belum dijalankan ya. Cuma ini nanti di bulan Agustus biasa kita mengadakan PKKMB jurusan di pendidikan IPA. Terus nanti juga ada agenda yang ingin kita laksanakan, itu nanti ada open trade. Menarik ya? Menarik banget. Ya kalau itu kan kaderisasi, dengan saya dari Infocom ya. Kalau Infocom sendiri itu nggak ada proker, adanya tuh agenda gitu ya. Ada agenda dan subagenda di dalamnya. Nah kalau di Infocom HMJ Pendidikan Biologi sendiri itu ada namanya biodesign. Itu salah satu agenda yang memang diadakan secara langsung tiap tahunnya gitu. Kayak biodesign itu kayak kita tuh mengajarkan ke KBM Biologi tentunya itu terkait desain-desain, terus aplikasi apa yang digunakan untuk mendesain atau menunjang perkuliahan kayak gitu. Kalau untuk agenda tiap bulan, tiap minggunya gitu ada? Paling kalau agendanya itu kita ada tiap bulan itu 2 kali upload, itu ada biologi informatif, yang dimana kita buat konten video itu tentang kebiologian gitu, materi-materi biologi gitu, tapi dibuat atau diringkas secara fun gitu di videonya. Kalian kan dari himpunan ya, ikut himpunan juga. Terus gimana sih cara membagi waktu antara himpunan, laprak, praktikum? Kan di bio juga ada praktikum kan ya? Iya, ada. Gimana sih cara membagi waktunya, manage waktunya antara praktikum, tugas himpunan, tugas kuliah? Kalau dari gue sih, kalau misalkan membagi waktu, jujur awal banget pas awal periode di semester 2 itu belum bisa membagi waktu dari laprak, terus tugas kuliah sama tugas hima gitu ya. Itu belum bisa banget, masih keteteran banget gitu ya. Namun pas udah semester 3 itu udah mulai terbiasa akan hal itu gitu. Jadi buat membagi waktu antara laprak, tugas sama himpunan itu udah termanage dengan baik sih kalau di semester 3. Paling struggle-nya itu di semester 2 karena mungkin soalnya baru awal-awal juga. Perpindahan gitu dari SMA semester 1 semester 2 gitu.
Beda juga dari organisasi SMA ke Iya, organisasi benar-benar. kuliah. Ternyata di organisasi kuliah itu lebih sibuk gitu ya ternyata. Tapi seru sih. Karena Seru ya? iya, banyak pengalaman dan juga kehektikan itu tuh bakal jadi kenangan yang bakal dikangenin nantinya kayak gitu. Udah lulus mah nggak bakal bisa kayak gini lagi. Pribadi ya mungkin ya, ini kalau misalnya tentang gimana sih memanage waktunya gitu. Itu mungkin kalau gue pribadi gitu. Itu lebih ngerjain yang deadline-nya terdekat dulu gitu. Misalnya kalau misalnya praktikum nih di hari Rabu, sedangkan ada rapat atau apapun, itu biasanya kuliah nih selesai MK itu sempetin ngerjain laporan praktikum dulu, habis itu baru lanjut misalnya ada rapat. Itu sih lebih tepatnya untuk deadline yang terdekat dulu lah mana gitu. Jadi itu yang gue kerjain dulu gitu. Sebelumnya di SMA-nya udah pernah ikut organisasi juga? Pernah. OSIS. Kalau gue sih OSIS cuma 1 periode doang dulu. Cuma ada paduan suara gitu. Pernah ikut juga. Jadi ada 2 organisasi. Nih guys, bentar lagi kan udah mau penyambutan mahasiswa baru nih ya. Berkaitan banget nih dengan kaderisasi. Gimana nih dari kaderisasi sendiri persiapkan untuk persiapan penyambutan mahasiswa baru nih buat yang calon mahasiswa nih gimana nih? Oke, nih mungkin karena kita baru penerimaannya itu dari 2 jalur ya, yaitu jalur SNBP dan SNBT. Cukup untuk penerimaannya, kita sekarang lagi di tahap proses daftar ulang yang keterima di jalur SNBT. Nah, untuk itu pun belum kejaring semua karena ya masih proses aja sih, masih proses daftar ulang. Habis itu mungkin nanti habis jalur SNBT itu ada jalur mandiri yang bakal kita saring. Dari situ habis jika dari semuanya udah kesaring semua maupun dari semua jalurnya, nanti kita bakal adain di mana ada sambut mahasiswa baru gitu. Biasanya. Iya, mau tanya kalau di IPA sendiri itu kalau misalkan setiap ada jalur kayak SNBT, SNBP itu setiap untuk mempersiapkan daftar ulangnya itu ada sosialisasi dulu nggak sih? Oh tentunya, ya benar pasti ada. Itu di mana biasanya hari ketiga setelah dibukanya pendaftaran ulang nih, di mana di situ departemen kaderisasi sama Sosvokasi itu bekerja sama, di mana kita ngadain sosialisasi biasanya itu berupa online, itu via Zoom. Di situ kita sosialisasi dan buka sesi tanya jawab untuk mahasiswa barunya. Mana nih kendala-kendalanya selama daftar ulang ini gitu, biar untuk mengarahkan mempermudah mereka dan ya mengurangkan kendala-kendala di merekanya lah gitu. Ya di biologi juga sama kayak gitu. Jadi sama sih kayak setiap SNBP terus juga SNBT kemarin SNBP kan udah selesai. Iya. Nah itu udah ada sosialisasinya. Sedangkan yang SNBT itu baru hari ini ada sosialisasi kayak gitu terkait jalur pendaftaran. Maksudnya daftar ulangnya kayak gitu ya. Daftar ulangnya kayak gimana, terus syarat-syaratnya apa aja, terus apa aja yang harus dipersiapkan kayak gitu. Nah kalau di IPA sendiri tuh tadi kan ada kaderisasi ya, cuman advokasi ada nggak sih? Advokasi itu kita sosvokasi itu kayaknya udah terlingkup sosialisasi dan advokasi. Gitu. Kalau di biologi sendiri nih ada tadi PSDO kan. Nah di PSDO itu kan PSDO pengembangan sumber daya organisasi. Kalau di situ dibagi menjadi 2 bidang, ada kaderisasi sama advokasi. Kalau di kita kayak gitu, bukan dipisah kayak gitu sih. Ya paling pas emang sekarang kan mau bulannya kader ya, itu sibuk-sibuknya juga. Kalau di biologi juga ada nanti jemput maba ya, itu kan dari fakultas, dari univ juga ada biasanya. Iya, ospek, terus juga PPKMB juga ya. Universitas juga biasanya ada. Itu bakal seru-seruan bareng di situ kan. Kita menjemput adik mahasiswa kita. Ya. Mahasiswa dari IPA dan Bio nih. Untuk yang ini sendiri apa PKKMB-nya itu tadi ada apa sih yang tadi disebutin? Kayaknya menarik tuh. PKKMB-nya ada apa? Yang mana nih? Coba disebutin dulu deh. Ada PKKMB jurusan. Terus sama PKKMB apa agenda? Apa ya, agenda dari kaderisasi buat mahasiswanya. Iya, buat mahasiswanya. Oke, ini yang mulai terdekat ini ada agenda open trip, di mana open trip itu tuh kayak traveling lah, refreshing semangat untuk anggota-anggota himpunan HMJ Pendidikan IPA gitu. Selama sudah melewatkan beberapa proker itu. Itu berarti dikhususkan untuk HMJ-nya. Iya. Akhirnya saya untuk
si mabanya. Bukan ya? Oh. Kalau di biologi sendiri, kalau PPKMB tuh ada PKKMB jurusan sama cakrawala biologi. Nah, cakrawala biologi ini sebenarnya agenda dari kaderisasi di departemen PSDO. Oh ya, fun fact kalau misalkan di biologi sendiri tuh bukan departemen manggilnya, tapi ordo ya. Jadi apa namanya, kayak kelas gitulah, kayak ada ya kan, kingdom kayak gitu kan, ya filum, ordo gitu kan, kayak gitu. Jadi kita makanya ordo kalau di biologi sendiri. Nah, untuk di PSDO sendiri kan ada kaderisasi. Nah, kaderisasi itu kita ada PKKMB. PKKMB-nya itu kita sebut cakrawala biologi, itu terpisah dengan PKKMB jurusan sebenarnya. Tapi biasanya jurusan meminta gabung kayak gitu. Nah, kalau di biologi sendiri itu selama 3 hari gitu di luar kampus ya biasanya. Kita 3 hari itu kayak kayak kuliah lapangan lah, kayak kulap mini gitu. Kita terjun langsung ke alam, terus kita nyari spesimen. Kan biasanya dibagi menjadi 5 bidang gitu ya, kayak ada botani, terus juga ada zoologi, ekologi, pendidikan, dan ada mikrogen gitu. Nah, itu dibagi ke 5 kelompok, nantinya terjun langsung ke lapangan kayak gitu untuk mencari spesimen, dan kita juga belajar bareng di sana. Menarik ya, menarik nih. Tapi itu untuk ini nggak sih Kak, untuk KBM, cukup KBM biologinya aja atau untuk mahasiswa baru? Itu mahasiswa baru. Oh, khusus mahasiswa baru. Soalnya itu masih selingkup dari PKKMB jurusan juga. Karena gabung gitu. Bedanya PKKMB jurusan kan dari kita ininya di kampus ya. Kalau cakrawala sendiri tuh di lapangan, langsung ke lapangan. Biasanya didampingi dengan dosen juga nanti datang. Dosen ikut juga, karena benar-benar yang namanya mendampingi dan belajar langsung gitu loh. Jadi didampingi, ada mentornya, ada asisten mentornya juga. Jadi kita benar-benar PKKMB-nya itu belajar langsung di alam kayak gitu. Nah, tadi kan ada nama kulap nih. Gimana nih di kuliah lapangan? Kan di IPA juga ada kuliah lapangan ya? Iya, di biologi juga ada nih. Di biologi juga ada. Kan masih satu saintek gitu. Terus dari biologi gimana nih mengenai kulap sendiri? Oke. Kalau biologi sendiri itu ada 2 kali ya selama perkuliahan. Kalau untuk yang agak besarnya, itu pertama ada kuliah mini, itu di semester 2, khusus semester 2 aja. Nah, itu tuh cuma 1 MK, invertebrata kayak gitu. Itu biasanya kalau di tahun saya itu ke animalium, ke BRIN, sama ke Kebun Raya Bogor. Nah, kalau untuk tahun sekarang itu di Carita kalau nggak salah. Iya, kayak gitu. Yang tadi kuliah lapangan yang mini di semester 2 ya? Iya. Kalau untuk kuliah lapangan yang besar-besarnya itu di semester berapa? Semester 3. Iya, semester 3. Jadi langsung gitu. Langsung, iya. Semester 3 langsung, karena MK vertebrata, zoofer itu sama ekologi di semester 3 kita. Jadi semester 3. Nah, untuk kuliah lapangan yang besarnya itu di semester 3 dengan mengampu 2 mata kuliah. Pertama ada vertebrata dan juga ada ekologi, itu 2. Itu biasanya di luar Banten, karena kalau di Banten sendiri kayaknya udah banyak ya yang melakukan penelitian dari biologi sendiri. Nah, untuk di luar Banten itu kita mencari yang belum terjamah atau belum didatangi sama biologi itu sendiri gitu. Kalau di angkatan saya kemarin itu di PKKAB Bodogol di Gunung Gede Pangrango kayak gitu, di Bogor. Jadi tiap tahun tuh beda-beda tempat gitu? Iya, beda-beda tempat kalau di kita. Kalau untuk IPA sendiri gimana? Oke, kalau untuk IPA sendiri ya kita itu kuliah lapangan biasanya diadain di semester 2. Itu dari mata kuliah ekologi. Itu ininya sih lebih ke mata kuliah ekologi, tapi kadang ada beberapa mata kuliah yang yang ikut ada tugas di dalam situnya pula gitu. Iya, terus habis itu kuliah lapangan sendiri kita ya biasanya di semester 2, dimana itu dari mata kuliah ekologi. Biasanya dari setiap tahun ini kita beda-beda nih. Oh ya, khususnya kulap itu biasanya kita di Taman Nasional yang ada di Indonesia ini. Nah, yang udah pernah kita kunjungin itu ya, ada Taman Nasional Ujung Kulon, terus ada Taman Nasional Baluran, dan yang adalah banyak lagi gitu. Terus habis itu, nah itu belum tahu nih untuk tahun ini itu belum ada kepastian ya. Nanti
coming soon. Oke. Kalau dari Bio sendiri dari mana aja nih kolabnya? Kalau untuk tahun 2022 kemarin kalau nggak salah ke Bali Barat tuh. Cuma saya lupa nama tempat spesifiknya apa, itu di Bali Barat. Kalau tahun sebelumnya lagi Gunung Salak deh kayaknya. Itu Gunung Salak. Awalnya di angkatan saya itu mau di Alas Purwo. Ya, cuma ya dibatalin karena ada beberapa kendala juga dan beberapa pertimbangan. Jadi makanya kita ganti ke Gunung Gede Pangrango kayak gitu. Ya selain di Kulab juga kan tadi kan ada 2 mata kuliah di semester 3, ada ekologi, terus juga ada tadi vertebrata ya. Sebenarnya ada 5 mata kuliah nih lagi, cuma itu mata kuliah yang di praktikumkan. Cuma 2 mata kuliah ini nih yang ada project kuliah lapangannya kayak gitu. Jadi di semester 3 kita ada 5 praktikum, 5 mata kuliah yang praktikum kayak gitu. Jadi tiap minggunya itu ada 3 praktikum, jadi dibagi dua gelombang. Gelombang pertama sebelum UTS itu kita 3 laprak, 3 praktikum. Terus kalau setelah UTS itu kita 2 praktikum. Itu untuk semester 3. Semester 2 itu kita ada 3 praktikum. Semester 1 itu ada 2 praktikum. Kalau dari IPA sendiri nih? Kalau dari IPA mungkin karena saya baru semester 2 nih ya. Nih pas semester 1 itu biasanya ada 3 mata kuliah yang dipraktikumkan. Nah jadi dalam seminggu itu ada 3 mata kuliah yang praktikum dan harus mengumpulkan 3 laprak dalam 1 minggu itu. Itu tulis tangan ya? Tulis tangan. Kalau dari Bio tulis tangan apa? juga. Tapi di semester 4 ini dia menarik 1 MK itu ketik sih, alhamdulillah. Tapi enakan ketik apa tulis tangan ya? Karena di awalnya kita tulis tangan, itu jadi kita lebih terbiasa tulis tangan daripada ketik. Iya. Karena Jadi udah terbiasa tulis tangan. Terus lanjut untuk semester 2-nya itu juga ada 3 mata kuliah juga yang praktikum dan seperti masih sama kayak semester 1, dalam 1 minggu itu kita mengumpulkan 3 praktikum juga. Dan itu lapraknya masih dalam bentuk tulis tangan semua. Sibuk banget berarti ya. Udah praktikum banyak, KMJ juga, tugas kuliah belum, ya kan? Keren sih kita. Oke guys, jadi udah cukup kali ya waktunya, udah berbincang-bincang banyak juga nih dari sudut pandang IPA sendiri dan dari biologi, dari lapraknya, dari praktikum, dari himpunannya sendiri. Boleh nih kasih buat penutup di episode kali ini dari Bio dan dari IPA sendiri buat closing statementnya nih apa nih? Oke, mungkin terima kasih buat HMJ Pendidikan IPA yang udah undang HMJ Pendidikan Biologi, khususnya saya, untuk berbincang-bincang di Rubik ya. Iya, ini menarik banget sih karena kita bisa sharing-sharing terkait gimana di HMJ Pendidikan IPA, gimana di HMJ Pendidikan Biologi, dan juga gimana perkuliahan di 2 jurusan yang berbeda ini gitu. Jadi menarik banget sih, keren. Makasih udah diundang ya. Oke, lanjut, terima kasih juga udah diundang di Rubik IPA ini gitu sebagai perwakilan dari HMJ Pendidikan IPA ini gitu. Ini juga menarik karena kita ada 2 departemen yang berbeda juga dari kaderisasi dan dari Medkominfo, Infokom gitu. Jadi terima kasih ke Departemen Medkominfo HMJ Pendidikan IPA. Bisa kali ya, iya, collab lagi nih. Collab lagi, tapi biologi yang minta collab. Boleh. Oke. Oke guys, jadi episode kali ini dicukupkan di sini aja kali ya. Udah berbincang-bincang banyak juga nih, udah dikasih closing statement dari Bio dan dari IPA sendiri. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Ditunggu episode-episode selanjutnya. Makasih, bye-bye.